Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maharani Batubara dengan NPM 2102090213 dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan mengulas materi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Pengertian sistem peredaran darah, yaitu mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Darah ialah jaringan pengangkut yang penting di dalam tubuh, mengalir melalui zat-zat peredaran darah. Fungsinya ialah mengangkut oksigen serta nutrisi makanan ke seluruh tubuh. Darah juga berfungsi mengangkut karbon dioksida keluar dari dalam tubuh. Ini merupakan gambar peredaran darah pada manusia. Selanjutnya, sistem peredaran darah terbagi dua, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen, mengalir dari bilik kiri ke jantung, ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Ini merupakan urutan sistem peredaran darah besar dan darah kecil. Teman-teman bisa lihat. Sistem peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, serambi kiri. Peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri, arteri besar atau aorta, arteri, seluruh tubuh, vena, serambi kanan. Pada manusia, organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah adalah 1. Jantung, yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, ada pembuluh darah yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Yang ketiga, ada paru-paru, berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Yang pertama, jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan berkontraksi dan bereaksi secara bergantian sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat, yang disebut mikrokardium. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Ini merupakan gambar jantung manusia. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri, pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Dalam pembuluh kapiler terjadi pertukaran 2 zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dapat mencapai 160.000 km. Perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi, nama lain pembuluh nadi adalah arteri, berisi darah bersih, kaya oksigen, mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, denyut terasa, jika terluka darah meluncur deras. Dinding pembuluh kuat, tebal, dan elastis. Pembuluh nadi letaknya agak ke dalam, tersembunyi dari permukaan tubuh. Ini merupakan gambar dari pembuluh nadi atau arteri. Selanjutnya pembuluh balik. Nama lain pembuluh balik adalah vena, berisi darah kotor yang kaya karbon dioksida, mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung, denyut tidak terasa, jika terluka darah hanya menetes.
Dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Pembuluh balik letaknya dekat dengan permukaan tubuh dan tampak kebiru-biru. Selanjutnya ada paru-paru. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Ini merupakan gambar paru-paru pada manusia. Selanjutnya kita akan menonton video pembuatan sistem peredaran darah manusia dengan memanfaatkan barang bekas yang ada. Selamat menonton.
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau tidak ada salah kata atau perbuatan dalam membuat video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan yang menonton. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.